Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Papa dan Mama. Hari ini walaupun kita tidak bertemu, tetapi kita bisa bersama-sama mengadakan ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk memulai ibadah kita hari ini. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menaikkan pujian, kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus juga hadir bersama-sama dengan kami, memberkati kami, dan bersukacita bersama-sama dengan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, ayo kita bangkit berdiri. Papa Mama juga boleh bangkit berdiri. Kita bersama-sama nyanyikan satu pujian Kudaki-daki. Kita percaya Tuhan Yesus ada dimanapun kita berada. Walaupun anak-anak ada di rumah, tante ada di sini, tapi kita percaya Tuhan Yesus mempersatukan kita. Kudaki-daki. Tepuk tangannya ya. Jangan lupa tangannya. Kudaki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi turun. Turun, 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 lumayan lautan. Melintasi padang, hingga membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 luar angkasa. Selang, 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 dalam samudra. Dayung, 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 takut di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kudaki-daki, kaki kakinya. Kudaki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang, hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 luar angkasa. Selang, 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 dalam samudra. Dayung, 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 takut di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi katakan. Karena Engkaulah Yesusku. Oke adik-adik, walaupun kita di rumah nggak bisa ketemu sama sahabat kita, tapi ingat ada Tuhan Yesus yang jadi sahabat kita selalu beserta kita. Kita mau nyanyi Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever ever, forever ever. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever ever, forever ever. He gives
kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita mau menyembah Tuhan ya. Kita mau nyanyikan karya terbesar Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Yesus. Hanya kutemukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku.
memberikan hadiah terindah dalam hidup kami. Engkau yang memberikan hidupmu bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh ada saat ini dengan kepastian bahwa kami selamat Tuhan. Kami akan masuk surga bersama-sama dengan Engkau Tuhan, karena Engkau sudah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau berbicara dalam hati kami masing-masing, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau belajar ayat hafalan. Ayat hafalannya sama seperti ayat hafalan kita yang minggu lalu. Kita baca dari Alkitab, yaitu dari Roma 5 ayat 8 ya. Roma di bagian perjanjian baru. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Nah, sini juga ada alat peraganya ya, ada gambarnya. Kita lihat dulu ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah menunjukkan sayangnya Allah kepada kita, yaitu kepada kita semua, tante dan anak-anak ya. Buktinya yaitu Kristus telah mati di kayu salib untuk kita. Dia telah menderita untuk kita semua ketika tante dan kamu masih berdosa, masih nakal, masih jahat, masih berbuat sesuatu yang mengecewakan Allah. Tapi Tuhan tetap mau mati di kayu salib buat kita semua. Sekarang kita pakai gerakan ya. Ikutin tante ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Coba sekarang kata kitanya ini 1, 2, dan ini kita ganti nama sendiri ya. Kalau tante namanya Mega, nah ini diganti nama Mega. Kalau kamu nama sendiri di rumah ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Mega oleh karena Kristus telah mati untuk Mega ketika Mega masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Nah, sekarang coba anak-anak coba sendiri. Tante cuma gerakan ya. 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Ya, anak-anak udah hafal. Ayat ini harus hafal terus sampai anak-anak dewasa, sampai anak-anak udah tua. Tetap ingat ayat ini. Dan papa mama di rumah juga bantuin anak-anak ya, biar ingat ayat ini, diulang-ulang terus supaya kita tahu Kristus ini telah mati untuk kita semua walaupun kita masih berdosa. Ya, anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya.
Tante Rahel percaya anak-anak di rumah sudah siap, mama papa yang menolong anak-anak juga semua sudah siap. Nah, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sekarang kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua supaya kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan dengan baik. Kami mau Tuhan diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong Tante Rahel, Tuhan Yesus menolong semua kami yang mendengarkan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan menolong kami semua tambah mengenal Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua katakan amin. Anak-anak, minggu lalu anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu minggu kemarin diceritakan Tuhan Yesus itu sudah ditangkap ya anak-anak. Ya betul, Tuhan Yesus ditangkap. Kemudian Tuhan Yesus dibawa kepada siapa? Pada Pilatus. Ya, dibawa kepada Pilatus lalu ditanyain apa salahnya Tuhan Yesus sampai harus ditangkap dan sampai harus dihukum. Ada yang ingat? Oh, ada yang ingat pasti ya. Nah, Tuhan Yesus ternyata tidak diketemukan kesalahannya. Tuhan Yesus memang tidak bersalah. Tuhan Yesus tidak ada kesalahannya sama sekali. Tapi ternyata orang-orang banyak tetap minta Tuhan Yesus dihukum. Sebab itu Tuhan Yesus akhirnya diserahkan supaya Tuhan Yesus dihukum, yaitu dengan cara disalibkan. Nah, sesudah dibawa kepada Pilatus, Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Waktu itu anak-anak, sesudah Tuhan Yesus tubuhnya dipukul ya dengan cambuk beberapa kali, Tuhan Yesus diserahkan untuk dibawa ke bukit Golgota. Ke bukit apa namanya? Bukit Golgota. Betul. Nah, Tuhan Yesus waktu mau ke bukit Golgota, Tuhan Yesus harus memikul kayu salibnya sendiri. Nah, tetapi anak-anak, karena tubuh Tuhan Yesus sudah terluka, Tuhan Yesus sudah tidak kuat lagi ya berjalan, maka di tengah jalan anak-anak ada satu orang yang disuruh oleh prajurit untuk membawa kayu salib Tuhan Yesus, yaitu seorang bapak yang namanya Simon dari Kirene. Namanya siapa? Simon dari Kirene. Ya Pak, Tuhan Yesus dibantu oleh Simon Kirene untuk memikul kayu salibnya. Tuhan Yesus berjalan menuju bukit Golgota. Nah, di tengah jalan juga Tuhan Yesus terus diejek-ejek sama orang banyak ini. Sampailah Tuhan Yesus di bukit Golgota. Sampai di bukit Golgota, apa yang terjadi? Wah, lihat. Tuhan Yesus sampai di bukit Golgota, tangannya, kakinya harus dipakukan di kayu salib. Tuhan Yesus sangat menderita. Tuhan Yesus sakit tangan dan kakinya, seluruh tubuhnya, dan dari kepala sampai kaki Tuhan Yesus mengeluarkan darah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa Dia mengasihi anak-anak, mengasihi Tante Rahel. Supaya apa? Supaya anak-anak dan Tante Rahel yang berdosa tidak dihukum oleh karena dosa. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus kemudian disalibkan di bukit Golgota. Nah, waktu Tuhan Yesus disalibkan di bukit Golgota, anak-anak, prajurit-prajurit ya mengundi jubah Tuhan Yesus. Nah, waktu itu kan Tuhan Yesus pakai jubah. Nah, jubahnya dibuka, lalu jubahnya itu diundi, ya, diundi. Wah, mereka para prajurit ini siapa yang mau mendapatkan jubahnya? Ternyata waktu itu bukan hanya diundi jubahnya, Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menderita, sudah kesakitan, masih diejek oleh orang-orang banyak. Mereka berteriak-teriak,
Kata mereka, engkau bisa menyelamatkan orang lain. Sekarang selamatkan dirimu sendiri, turun dari kayu salib. Wah, itu pasti membuat Tuhan Yesus sedih ya. Sudah kesakitan, sudah menderita, sudah mengeluarkan darah, tapi orang-orang banyak di situ masih terus mengejek Tuhan Yesus. Nah, apakah Tuhan Yesus menjadi marah ketika Tuhan Yesus diejek? Enggak ya, betul anak-anak. Tuhan Yesus tidak menjadi marah. Nah, lihat, bahkan para imam-imam, orang-orang yang mengerti firman Tuhan juga masih mengejek Tuhan Yesus. Ya, ayo turun dari kayu salib, katanya. Ayo selamatkan dirimu sendiri. Tapi Tuhan Yesus tidak menjawab, tidak mengejek kembali mereka. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Tuhan Yesus berdoa. Nih, waktu di kayu salib, Tuhan Yesus berdoa bagi orang-orang yang menyalibkannya. Ya, Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Anak-anak lihat, ibu-ibu yang menyaksikan Tuhan Yesus disalib sedih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sangat menderita. Tetapi bagi Tuhan Yesus, penderitaan itu tidak membuatnya menjadi marah, kesal kepada orang-orang. Bahkan Tuhan Yesus tambah mengasihi orang-orang yang menyalibkannya. Tuhan Yesus tidak ingin orang-orang yang menyalibkannya, kamu dan Tante Rahel, dihukum karena dosa. Sebab itu Tuhan Yesus rela menderita di kayu salib. Nah, lihat nih, bukti kasih Tuhan Yesus pada orang berdosa juga ada nih. Di dalam cerita hari ini ada 2 orang penjahat yang ikut disalibkan ya dengan Tuhan Yesus. Nah, salah satu dari penjahat yang disalibkan itu juga mengejek Tuhan Yesus. Ya, tetapi yang satu orang bilang, kawan, kalau kita pantas dihukum, disalibkan karena kita orang jahat, kita sudah berbuat dosa. Tapi dia, yang dimaksud yaitu Tuhan Yesus, sesungguhnya dia tidak pantas dihukum. Nah, anak-anak tahu nggak apa yang dikatakan oleh salah seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Nah, dia berkata ya, di dalam Alkitab, nah dia mengatakan seperti ini ya. Tante Ray mau buka dulu di dalam Alkitab, di dalam Lukas 23 ayat 42. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada penjahat yang mengatakan tadi bahwa seharusnya mereka yang dihukum karena mereka orang jahat ya, orang berdosa. Kalau Tuhan Yesus tidak berdosa, maka penjahat itu bilang seperti ini kepada Tuhan Yesus. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, anak-anak, apa jawaban Tuhan Yesus kepada penjahat itu? Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada penjahat itu nih. Kata Tuhan Yesus kepada penjahat itu, dia berkata seperti ini. Nah, karena Tuhan Yesus sayang kepada penjahat itu juga, dan Tuhan Yesus tahu bahwa penjahat itu juga percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang begini, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, itu anak-anak, jadi Tuhan Yesus berkata, orang yang jahat, orang yang sudah berbuat dosa, jika percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diampuni dan dia pasti memperoleh keselamatan. Dia bisa tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada salah satu penjahat yang bersama-sama disalibkan. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus begitu sayang kepada orang-orang yang berdosa di dunia ini, termasuk anak-anak dan Tante Rahel. Sebab itu Tuhan Yesus mau memikul seluruh dosa anak-anak, dosa Tante Rahel di kayu salib. Nah, anak-anak, kemudian apa yang terjadi sesudah Tuhan Yesus mengatakan itu jam 12 siang, hari lagi terang, tiba-tiba terjadi kegelapan.
kegelapan yang menakutkan bagi orang-orang yang ada di Bukit Golgota itu, sehingga banyak orang yang berlarian takut. Nah, kegelapannya terjadi selama 3 jam, ya, dari jam 12 sampai jam 3. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sungguh-sungguh menderita. Dia mengalami penderitaan di kayu salib. Nah, pada jam 3 sore, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring. Tuhan Yesus mengatakan begini, ya, sudah selesai. Wah, apa yang sudah selesai, anak-anak? Tugas Tuhan Yesus memikul dosa anak-anak, dosa tante Rahel, dosa semua manusia yang ada di dunia ini sudah selesai. Tugas Tuhan Yesus memikul dosa kita semua sudah Dia selesaikan di kayu salib. Nah, sesudah mengatakan sudah selesai, kemudian Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan karena kehabisan darah, bukan karena kelelahan. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena Dia menyerahkan nyawanya. Nah, kemudian Tuhan Yesus sungguh-sungguh mati. Nah, anak-anak, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, seorang prajurit, di situ dikatakan kepala prajurit, mengatakan, sungguh Dia orang benar. Ya, anak-anak, kepala prajurit yang menyaksikan caranya Tuhan Yesus mati, menyerahkan nyawanya di kayu salib, melihat bahwa Tuhan Yesus itu sungguh orang benar. Anak-anak, kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar, ya, karena Dia Allah yang jadi manusia. Anak-anak, karena Tuhan Yesus sudah sungguh-sungguh mati, ada seorang prajurit yang mau membuktikan Tuhan Yesus itu betul nggak ya sudah mati. Waktu Tuhan Yesus diperiksa, nah anak-anak, Tuhan Yesus tidak dipatahkan kakinya karena sudah mati. Tetapi kemudian seorang prajurit itu menusukkan tombaknya ke lambung Tuhan Yesus. Yang keluar apa? Darah dan air. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah mati. Dia harus mati karena dosa kita. Karena Tuhan Yesus harus mengalahkan maut. Upah dosa ialah maut. Yang harus dikalahkan oleh Tuhan Yesus itu maut. Tuhan Yesus mati karena dosa kita. Nah, anak-anak, karena Tuhan Yesus sudah sungguh-sungguh mati, pada hari sudah sore menjelang malam, ada seorang yang bernama Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea itu murid Tuhan Yesus. Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sore-sore dia datang kepada Pilatus. Dia minta izin, Bapak Pilatus, saya mau minta izin, mau menguburkan mayat Tuhan Yesus. Ya, lalu Pilatus mengizinkan, ya, supaya Yusuf Arimatea menguburkan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, maka Yusuf Arimatea pergi mengambil mayat Tuhan Yesus. Ya, Yusuf Arimatea dibantu nih oleh para pembantunya, oleh teman-temannya, dan juga dibantu oleh yang bernama Nikodemus. Nikodemus itu juga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Yusuf Arimatea dan Nikodemus membungkus mayat Tuhan Yesus dengan kain lenan, kain yang terbaik, seperti orang mau menguburkan mayat seseorang, ya. Lalu dikasih rempah-rempah. Rempah-rempah itu wangi-wangian, ya, minyak, dikasih minyak wangi yang banyak, ya. Nah, Yusuf Arimatea dan Nikodemus menguburkan Tuhan Yesus dengan cara orang Yahudi menguburkan mayat. Jadi Tuhan Yesus dikuburkan dengan cara terhormat. Nah, anak-anak, lalu pada malam itu para imam datang kepada Pilatus. Untuk apa? Untuk minta supaya kubur Tuhan Yesus dijaga. Kenapa harus dijaga? Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa Dia akan mati di kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Nah, para imam-imam ini takut nih, Tuhan Yesus ini jangan-jangan nanti mayatnya diambil, dicuri. Lalu orang akan mengatakan Dia bangkit, padahal mayatnya dicuri. Nah, untuk itu kubur Tuhan Yesus harus dijaga. Anak-anak,
Maka Pilatus mengirim prajurit untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Kubur Tuhan Yesus ditutup dengan batu besar, dikasih tanda. Ya, di Alkitab dikatakan materai, di materai itu dikasih tanda supaya tidak boleh seorang pun menyentuh kubur Tuhan Yesus. Tidak boleh seorang pun membuka kubur Tuhan Yesus. Nah, dijaga. Kubur Tuhan Yesus jaga. Nah, ini bukti Tuhan Yesus sungguh-sungguh mati. Dia harus mati karena dosa kita. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita hari ini tadi apa? Ayat hafalannya kita ulang ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Nah, itu yang dikatakan oleh Alkitab bahwa Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, pada tante Rahel, pada anak-anak, kepada mama papa ketika kita masih berdosa. Nah, Tuhan Yesus ingin anak-anak, tante Rahel, mama papa percaya bahwa Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan cara Dia mati di kayu salib untuk kita. Nah, apakah Tuhan Yesus mati terus? Nah, anak-anak, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus tidak mati terus ya. Tuhan Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita di kayu salib. Dia tidak mati terus. Pada hari yang ketiga Dia bangkit, kuburnya terbuka. Nah, Tuhan Yesus ingin anak-anak, mama papa, tante Rahel, semua kita menjadi orang yang percaya kepadanya. Percaya sampai kapan? Percaya terus sampai akhir hidup kita. Kenapa harus percaya? Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, maka dia akan diselamatkan. Artinya apa? Hatinya yang kotor, hati anak-anak yang kotor, hati tante yang kotor, yang penuh dengan dosa, akan disucikan atau dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Kapan kita dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus? Ketika kita percaya, ketika anak-anak, ketika mama papa, ketika tante Raya percaya kepada Tuhan Yesus yang disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, maka hati kita menjadi bersih. Nah, kalau kita hatinya sudah bersih, kita boleh tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di mana nanti? Di surga. Tapi ini nanti ya. Nah, sekarang Tuhan Yesusnya ada di mana? Nah, ada anak yang jawab betul. Anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesusnya sekarang tinggal di hati anak-anak, tinggal di hati anak-anak, tinggal di hati tante Rahel. Nah, Tuhan Yesus tinggal di hati anak-anak dan di hati tante Rahel. Ngapain ya? Ada yang bisa jawab? Oh, ada yang sudah bisa jawab. Betul. Tuhan Yesus di hati anak-anak itu Dia menyertai sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ya, tapi bukan hanya menyertai. Tuhan Yesus tidak diam saja di hati kita. Dia bekerja. Tuhan Yesus menolong anak-anak, menolong tante Raya, menolong mama papa untuk apa? Bisa taat. Ya, taat. Mentaati apa? Mentaati firman Tuhan. Ya, anak-anak yang tadinya malas jadi anak yang rajin. Kenapa? Karena sudah punya Tuhan Yesus di hatinya. Anak-anak yang tadinya suka melawan mama papa menjadi anak yang taat. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di hatinya. Nah, sekarang Tante Ray mau ingatkan anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mama papa yang belum percaya Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Dia bekerja, Dia menolong kita, dan Dia menyertai kita. Nah, anak-anak, puji Tuhan ya. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan ingat terus, Tuhan Yesus selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, sekarang waktunya kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa lagi.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau rela mati di kayu salib untuk kami orang-orang berdosa. Kami bersyukur karena kami orang-orang yang percaya kepadamu sudah pasti diselamatkan, dan Engkau Tuhan Yesus ada di hati kami. Tolong kami anak-anak-Mu supaya kami selalu ingat dan selalu mau bersyukur kepadamu bahwa Engkau sudah menyelamatkan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mau mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, anak-anak semua, kita semua udah selesai memuji Tuhan bersama, belajar ayat hafalan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita tutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama. Ada yang mau Om Yosi doakan? Ya, nanti dari sini Om Yosi berdoa buat kalian semua. Kita juga akan berdoa agar kita bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja, agar virus corona ini boleh segera berlalu dari dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, buat pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun kami tidak saling berjumpa ya Tuhan, tapi kami bersyukur Engkau tetap hadir di hati kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur buat kalau kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami juga boleh belajar firman Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Victory Kids. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jagai dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Berikanlah kami Tuhan kesehatan yang sempurna. Kami juga berdoa buat papa mama, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya jauh dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan buat keadaan dunia saat ini Tuhan. Kami berdoa, kami merindukan boleh kembali beribadah di gereja, bertemu dengan teman-teman kami seiman, dan memuji dan menyembah Tuhan bersama. Karenanya kami berdoa Tuhan, biar Engkau tolong dunia ini Tuhan, agar boleh berlalu segala sakit penyakit yang disebabkan oleh virus corona ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah kami hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.